Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, berjumpa kembali dengan YouTube channel Apologet Islam Indonesia bersama Kores di sini dan juga ada Juli Tot backstage di sana dia. Tukang kores suruh-suruh kalau misalnya bintang tamu butuh minum. Dan tidak lupa kita di sini ikhwan, seperti yang kalian lihat penampakan dari seorang pejuang terbesar di dunia medsos lintas iman, perjuangan terbesar di dunia medsos lintas iman, panglima kita, ketua pembina dari Apologet Islam Indonesia, Gurunda Zulkifli M. Abazuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, panglima kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya kami dari API sendiri ya untuk interview Gurunda Ikhwan, kita udah book dari 2020, baru kejadian sekarang. Nah, kan jatuh ketahuan bohongnya gua. Oke. Ya, jadi Gurunda gimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, masya Allah, sehat. Ini apa, punggung nggak pegel sama pundak? Enggak. Menanggung beban Sehat. perjuangan? Enggak, aman. Aman ya, alhamdulillah ikhwan. Ya, jadi hari ini kita akan interview sepak terjang panglima kita. Dari awal beliau ikut kejuaraan bulu tangkis di Makassar, enggak. Dari awal beliau dunia lintas iman berkesimpung sampai ke nanti pembentukan API ikhwan. Oke. Jadi pertanyaan pertama Gurunda. Pertanyaan pertama, Kurang baju. enggak, kan Julitot ini emang suka rusuh dia, suka nggak nyambung. Pertanyaan pertama, kapan pertama kali Gurunda terjun ke dunia dakwah lintas agama lintas iman ini Gurunda? Tafadhol. Pertama itu terjun di dunia diskusi ya. Awalnya itu diskusi lintas agama. Itu di tahun 2000 awalnya, itu tanda-tanda untuk mengarah ke sana itu sudah muncul. Tanda-tandanya Tahun 2000 ya. Tahun 2000. Kenapa saya katakan tanda-tanda itu akan mengarah kepada area diskusi. Karena tahun 2000 itu adalah akhir dari saya ikut dalam sebuah organisasi pemuda. Waktu itu namanya Pemuda Permata Sudiang. Di dalamnya ada beberapa teman-teman aktivis kampus yang ikut terlibat dalam organisasi yang kita bentuk, organisasi pemuda. Di situ ada yang muslim, termasuk saya, ada yang non muslim. Dalam sesi berjalannya organisasi, kita kadang ngumpul ngopi gitu, layaknya mahasiswa. Lalu kita dalam kebersamaan itu terkadang membahas tentang kejadian-kejadian di Poso, kejadian di Ambon. Bahas konflik Ya, obrolannya. dan namanya anak muda-mudi kan waktu itu. Oh iya. Organisasi pergerakan-pergerakan kita itu ini sebagian daripada materi perbincangan ketika kita kumpul pada saat itu. Namanya juga anak remaja kan ya, masih ya terhitung remaja waktu itu. Itu keadaan yang terjadi di Poso, kejadian di Ambon, dan juga kejadian di tempat kami sendiri di Kabupaten Luwu. Luwu Utara itu sempat terjadi ada bentrok sara. Nah, dari sana muncul berbagai macam argumentasi dari teman-teman kita yang non muslim. Oh iya, itu konflik itu tahun 2000-an ya. Pas banget berarti, lagi hangat-hangatnya. 98 mulai 99, di tempat saya sendiri tahun 2000. Oh, I see. Jadi saya cuma mendengarkan waktu itu. Saya hanya sebagai pendengar. Mereka berbicara tentang kisru yang terjadi. Saya cuma senyum-senyum aja dengarkan. Sambil saya berpikir, saya berpikir bahwa kalian minoritas saja belagu gitu. Karena pembicaranya ini kebanyakan dari pihak mereka atau setengah-setengah? ada dari teman saya itu yang sangat vokal, yang selalu menyudutkan bahwa kejadian itu dipicu oleh umat Islam. Oh gitu, oke. Jadi saya diam sambil berpikir. Saya ini seorang aktif di kampus, dan kejadian yang terjadi di Ambon pada saat itu kan masuk ke kampus-kampus itu.
Oh gitu. Ya, jadi korban yang ada di Ambon itu lari ke Makassar, salah satunya tempat pelarian. Oh. Mereka masuk ke kampus-kampus, bercerita tentang keadaan yang di sana untuk memompa semangat kita sebagai anak-anak organisasi untuk minimal memberikan suatu argumentasi yang mungkin bisa sampai kepada pemerintahan agar menyikapi keadaan itu dengan secara baik. Nah, itu awalnya tuh. Jadi dari situ saya berpikir kayaknya memang harus ada yang meluruskan fitnahan-fitnahan ini terhadap Islam. Yang memicu Islam, adanya perang sara Islam di tempat yang tadi yang saya sebutkan, Islam pemicunya. Tapi kesaksian-kesaksian orang yang datang ke kita tidak sesuai dengan apa yang mereka perbincangkan. Karena kami menghindari adanya konflik dalam organisasi, mending kita diam. Yang pihak muslimnya. Ya, Oh, biarin yang kafirnya vokal gitu. iya, mereka ke situ ya. mereka vokal itu karena gini. Ya kita tahu, sama-sama tahu. Anak muda kalau udah pada ngumpul, itu kan kebanyakan minum. Ya kan ya? Minum tapi ya sebatas untuk menghangatkan tubuh, bukan untuk ugal-ugalan atau bukan. Goldian tahu banget itu. Nah, mungkin karena pengaruh itu juga mereka bebas berargumentasi. Ya, karena kami ini ya maksudnya kita ini mahasiswa kan mau tidak mau punya perhitungan dalam bertindak kan gitu. Jadi kita diamin aja. Jadi yang muslim yang gak minum diem aja ketika aja. mereka ngoceh gitu ya. Ya. Kita Oke, diamin. oke. Sampai pada suatu hari, tepatnya di tahun saya udah masuk di dunia kerja, awal 2005. Singkatnya itu di situ. 2005 yang langsung diskusi offline itu pada saat kemudian ada teman saya, orang Kristen juga, curhat. Dia curhat terkait dengan kisru di dalam rumah tangga. Jadi dia marah, istrinya marah karena dia sering dengarkan ceramah Zainuddin MZ. Oke, oh berarti yang curhat ke Gurunda ini Ya, non-muslim, oke. non-muslim. Kenapa kamu dengarkan ceramahnya dia? Suka, kata dia kan. Suka ceramahnya itu, suka, lucu. Tapi kan kau beda agama. Iya, enggak apa-apa, kata dia. Tapi saya tertarik. Nah, akhirnya saya pegawai baru di kantor itu, dia senior, udah lama dia udah sebagai pegawai organik, udah lama. Saya akrab sama beliau. Jadi antara Islam dan non-Islam akrab di kantor. Sering ngopi bareng, main bareng, pulang kantor sama-sama. Lama-lama saya terlibat perdebatan di Facebook. Ya kan ya? Beda sama orang ini berarti. Beda, bukan lagi. Ya. Beda. Nah, mungkin karena sudah menjadi garis tangan ya. Saya masuk di Facebook itu yang muncul itu informasi-informasi yang ini, yang ada berbau sara gitu. Oh, menyudutkan Islam. Iya, menyudutkan Islam. Waktu itu saya baca linknya Duladi Samarinda. Duladi Samarinda. Iya, kemudian nama itu. Kemudian ada link yang sangat-sangat menyudutkan Isa dan Islam. Iya, sampai sekarang masih ada Masih itu. ada. Terus kemudian Fight Freedom itu juga ada. FFI. FFI ya. Saya baca gitu ya kan ya. Akhirnya saya melihat komentar-komentar orang non ini terhadap Islam itu sangat penghinaannya luar biasa. Luar biasa menghujat. Hujat. Jadi saya balas pelan-pelan. Akhirnya terpancing debat. Situ ketemulah dengan Akhi Sugi, Ustadz Tahta Di Facebook berarti. Facebook, Ya? ketemu Rudi Yohanes, ketemu Saifuddin Ibrahim, Uti Watimena almarhum. Kemudian ada beberapa teman. Ya, mendiam. Gitu awalnya itu gitu. Oh, I see. Nah, saya kena mutasi waktu itu tahun 2006, mutasi ke Kota Parepare.
Di situ muncul lagi informasi tentang Kemarin itu di mana? tempat kelahiran B.J. Habibie, masih tetap Sulawesi Oh, masih Selatan. Sulawesi Selatan ya, oke. Saya mutasi 3 tahun kemudian 2008 kembali ke Makassar. 2008, 2009 teman saya yang akrab tadi ini ternyata dia masih mendengarkan berita-berita Islam. Oh, masih ya? Masih. Konsisten dia. Konsisten. Saya sendiri- Walaupun masih diomelin istri masih ngomelin nggak? Sampai mereka cerai ujungnya. Wah, nggak Karena- ada dengerin ceramah. Karena dia masuk Islam. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Jadi waktu itu saya ngopi dari lantai 3 turun, saya temukan teman saya itu lagi di depan. Lagi ngapain, Jo? Biasa dengar orang gila gitu. Siapa orang gilanya? Padahal saya tahu dia barusan dengarkan rekaman videonya Yahya Waloni, Ustaz Yahya Waloni. Setelah mualaf atau sebelum? Sebelum. Enggak, Ustaz Yahya Waloni. Oh sudah Oh, udah mualaf ya, mualaf. oke. Awal-awalnya. Jadi jangan-jangan kamu yang gila kali ya? Oh tidak saudara. Dengan dialek saya, tidak saudara. Ini orang yang gila, bukan saya yang gila, dia yang gila. Ya sudahlah, kau dengarlah sampai kau gila juga kalau gitu. Saya ajak ngopi tapi dia nggak mau. Lama-lama dia selalu merenung. Teman saya ini suka merenung. Gara-gara dia dengerin ini. Iya, suka merenung. Akhirnya keesokannya dia sering nanya tentang Islam. Tapi dia tetap bertahan di agamanya. Cuman dia sok keras, ujung-ujungnya bertanya tentang Islam, ujung-ujungnya datang sama aku, terus dia bawa kantongan. Waktu itu saya saja kaget, kresek. Iya, apa isinya? Pak, sini dulu. Apa? Saya boleh masuk ke ruangan? Boleh. Dia ngajak ikut, simpan di meja. Begitu dia buka kreseknya, mau tahu isinya? Al-Quran terjemahan. Oh, masya Allah. Berapa Al-Quran? 1 Al-Quran terjemahan. Oh, dalam satu kresek itu. Iya. Oh, masya Allah. Saya dari pasar kemarin, saya belajar Al-Quran, Pak. Kemarin kok ngamuk-ngamuk? Kau nggak mau dengar saya? Tidak, Pak. Semua yang Bapak katakan itu ternyata memang betul ada tertulis di kitabku. Allahu Akbar. Jadi belajar, dia minta disyahadatkan. Alhamdulillah. Nah, disitulah awalnya saya semakin gencar. Saya berpikir mereka butuh pencerahan. Itu pertolongan. Mereka butuh pertolongan. Itu awalnya. Itu awalnya. Masih hidup yang berarti ini orang ini yang pertama kali bismillah gurunya syahadatkan. Oh, masih ada sebelumnya? Oh, masih ada sebelumnya. Ada. Oh ya udah, berarti sebelumnya lagi guru. Nanti kita mundur lagi. Ini berarti yang kedua, yang ini. Oh iya, 1, 2. Yang keempat. Ini yang keempat ya. Maksud saya tanya ke yang keempat dulu, Mbak. Yang pertama dulu. Yang keempat. Yang keempat abisin dulu. Kalau yang 1, 2. Yang pertama itu Jupri namanya, Jupri. Dia mahasiswa teknik di Universitas Hasanuddin. Kemudian nama China-nya saya lupa, tapi saya kasih nama dia Wahab. Itu yang kedua. Dia orang Cina namanya Jupri. Bukan. Kalau Jupri itu orang Toraja. Orang Toraja. Oh, gurunya syahadatinya pas kapan? Tahun berapa itu ya? Waktu posisinya pas lagi kerja atau pas gurunya lagi kuliah? Mereka anak didik saya bela diri. Oh, di organisasi, iya. Masya Allah, oke. Itu yang pertama. Karena saya tanamkan anak-anak saya begitu latihan waktu azan berhenti, semua harus sholat. Oke, gara-gara aturan itu dia penasaran. Mereka kalau kami sholat, mereka duduk latihan buka baju, kipas karena capek. Pernah saya tanya, kamu nggak sholat? Saya Kristen Sempe. Jupri itu jawab. Ya, saya Kristen Sempe. Tapi setiap dia cerita masalah keluarganya, dia selalu kayak dia pingin kali butuh pertolongan gitu loh. Saya diusir dari orang tua, disuruh berhenti kuliah karena sudah nggak sanggup. Kebetulan orang tuanya TNI, udah nggak sanggup gini-gini karena
bukan nggak sanggup biayain kan, nggak sanggup lihat dia aktif di kampus, jarang pulang. Oh, gitunya ya. Akhirnya karena saya dekat sama anak didik saya ajak ke rumah, tinggal di rumah. Oh, guru tampung. Ya, Dia diusir. di rumah saya sering katakan, kalau kamu mendengarkan saya mengaji, apa yang ada dalam hatimu? Oh, guru nanya itu gitu ya, Iya. langsung. Bilang, tidak sempe, cuma nyaman aja dengarnya. Coba kau bawa Biblemu besok. Dia bilang, di rumah tidak ada Bible. Kenapa bisa? Ada, tapi jarang saya lihat. Nah, ini Bible saya kau baca. Guruna kasih yang punya guruna. Saya kasih Bible saya. Hanya dia baca, tapi Bible saya itu sudah ada stabilo-stabilonya. Ya iyalah. jadi yang dibaca itu yang ada stabilo. Iya. Nah, terus singkat cerita dia curhat, dia suka sama anak didik saya juga yang perempuan. Calon dokter juga waktu itu. Simpe, saya suka. Ya kamu harus Islam dong. Kamu harus Islam, kalau kau suka dia harus Islam karena dia Islam. Lama-lama ternyata alasan suka itu karena justru memang mau belajar Islam, cuman malu. Maksudnya? Dia mau belajar Islam, tapi malu. Alasannya mau dekatin cewek. Ternyata murni mau belajar Islam. Oh, jadi wah ini menarik. Jadi dekatin cewek itu modus sebenarnya supaya punya alasan kuat belajar Islam. Masya Allah. Keren Jupri. Terus akhirnya beliau itu singkat cerita syahadat. Alhamdulillah. Syahadat. Setelah belajar, saya orang tuanya tahu. Orang tuanya datang ke rumah, ngamuk, cari. Oh, ini konflik pertama ya mengenai Iya. dialog itu. Iya. Masya Allah. Sampai waktu itu orang tuanya ngancam saya. Kalau sampai anak saya tidak kembali ke Islam, habis kau, kata dia. Apa? Habis kau, katanya. Sampai anak saya apa? Tidak kembali ke Kristen dari Islam. Oh, gitu Ikhwan. Kalau misalnya ini anak gak balik ke Kristen, gurunya mau dihabisin sama orang tuanya. Ya, gitu. Itu ya. Nah, Terus? singkat cerita, anak ini hilang. Maksudnya, tidak lagi aktif latihan. Tiba-tiba ya? Tiba-tiba, ternyata setelah lulus kuliah, dia mendaftar pelayaran. Lulus Jepang. Di Jepang. Di Jepang dia, oke. Setelah di Jepang, baru dia telepon saya. Ini siapa? Saya ini. Gitu. Oh, tahu dari mana nomorku? Jadi dia selidiki nomor saya, ini ada dapat. Sambil nangis, sensei mau hadiah apa? Saya mau pulang ke Indonesia. Oh, berarti itu udah selang berapa tahun lama? Iya. Ya? Oke. Jadi waktu itu saya bilang, kau belikan saya aja dogi, baju bela diri dari Jepang. Oh iya. Singkat cerita balik ke Indonesia, saya diundang ke rumahnya atas panggilan orang tuanya yang ngancam saya dulu itu. Datang saya ke rumah, ramai kali rumahnya, ramai sekali. Emang mau balas dendam ya, mau dihabisi gitu. Iya. Jadi saya duduk, bapaknya pulang, terus anaknya berdiri, si J ini berdiri. Pak, itu sensei saya, pelatih saya, yang kemarin ini. Dia datang, duduk di bawah, menangis meraung-raung. Lo kok nggak jadi dihabisi malah menangis? Dia malah berterima kasih sekali dengan anaknya masuk Islam. Dapat pekerjaan tanpa diurus sama orang tuanya, dapat sendiri. Tiba-tiba aja di luar negeri dengan gaji besar, puluhan juta yang tidak pernah mereka bayangkan. Oh, subhanallah. Jadi beli rumah untuk orang tuanya, adik-adiknya dikuliahin, kemudian semua fasilitas rumah, mobil kasih ke orang tuanya, dan ibadahnya Muslim, akhlak Muslim. Adik-adiknya dua sudah Muslim. Oh, adik-adiknya ikut. Termasuk bapak dan ibunya juga sudah Muslim. Ini saya merinding.
Allahu Akbar ikhwan. Jadi yang orang tuanya hanya ngancem anaknya mualaf ya, mau dihabisi katanya gurunda, malah berujung satu keluarga komplit syahadat dengan rezeki yang membalik ya gurunda ya, Iya. dari yang kekurangan menjadi serba berlebihan dan mampu bersedekah ke sesamanya, terutama orang tua. Masya Allah, Jupri keren, inspirasi. Itu kayaknya harus ketemu kita gurunda, wawancara. Wawancara tuh. Di- Nanti lah ke Makassar ya tahun depan. Iya. Makassar ya. Berarti orang ini masih di Makassar atau di mana? Keluarganya ada di rumah dinas. Oh, di rumah dinas Ya, keluarganya. kalau dulu terakhir saya masih ketemu di rumah dinas. Masya Allah. Yang perdana sebut wajib. Iya, orang pertama yang menjadi yang syahadat oleh guruna ikhwan, kita harus tahu itu. Nantilah insya Allah tahun depan kita di Makassar ketemu sama orangnya. Dan apa ya, ini ya, Judis motong sih, lupa gue mau ngomong apa. Jadi tadinya benci, begitu jumpa nangis, seakan-akan dia mengatakan berkat Bang Zuma, keluarga kami berubah gitu. Dengan anak kami pindah agama, akhlaknya lebih bagus, ibadahnya, hidupnya lebih teratur. Dia cerita, padahal anak saya itu kadang kusiksa, betul-betul kusiksa. Tidak dikasih makan, terus anaknya ini sholat sembunyi-sembunyi, adiknya diislamkan sembunyi-sembunyi. Iya. Oh, adanya itu sebelum ke Jepang udah. Iya. Oh, Masya Allah. Yang laki-laki dan yang perempuan dua ikut sama dia gitu. Jadi ya alhamdulillah berkat Islam. Jadi pada intinya saya pribadi terjun di dunia apologet Islam ini sifatnya untuk menolong orang. Tujuannya untuk menyadarkan orang yang mau disadarkan. Cuman dalam perjalanan banyak orang-orang yang menentang, termasuk para penghujat-penghujat itu. Kalau kita bertemu di dunia, di TikTok atau dimanapun itu kan sifatnya kayak perang aja, perang argumen. Padahal tujuannya sebenarnya itu untuk menolong mereka. Orang-orang kayak Gurunda ini yang dibenci Edi sebenarnya. Orang-orang yang kayak Gurunda ini apa ya? Tadi kan Gurunda itu sempat cerita yang pertama itu yang keempat, terus yang pertama diceritain itu yang keempat, terus Gurunda ulang yang pertama kali benar-benar syahadat melalui Gurunda, dan begitulah nasibnya sekarang alhamdulillah. Nah, dari cerita-cerita Gurunda ini aku mau kasih lihat Gurunda. Si Edis itu entah keceplosan ya, dia jujur. Orang kayak Gurunda ini yang membuat dia terjun di dunia luntas iman. Ini aku kasih ya. Ini nanti gua kasih ke lu, ntar lu puter yang si Edis, bagian si Edis yang ngomong jujur ya. Edis itu mengatakan bahwa yang buat dia terjun itu karena banyak orang Kristen yang dimualafkan. Ini. Ini. Ya. Ini Edis, nanti Gurunda tanggapin. Dia ke Amerika. Langsung di play aja. Programnya Anda datang ke sini. Ya, itu tidak sengaja ya. Jadi pertama-tama saya itu melihat banyak orang-orang muslim itu mengganggu iman kita. Kita sebagai orang Kristen di Indonesia ini dirongrong oleh orang-orang Islam yang memutahkan banyak yang tadi bilang radikalisme. Jadi yang dilakukan di sini itu penipuan ya. Iya, mereka dengan ketar-ketirnya banyak yang masuk ke dalam Islam, maka dia pun melancarkan aksi-aksi penipuan-penipuan Ya, untuk meredam itu. Iya, untuk meredam dan juga mencari simpati dari orang-orang luar terhadap anggaplah dia sedang berjuang juga. Gitu. Iya. Padahal sebenarnya yang terjadi di lapangan itu adalah kami terjun di dunia apologet itu karena maraknya Kristenisasi. Itu salah lu niatannya. kalian yang memulai gitu, dan itu tidak bisa dirubah. Maksudnya sejarah itu tidak bisa kalian rubah dengan argumentasi seapik apapun, keadaan tidak akan pernah bisa berubah. Departemen Agama dalam hal ini yang kemudian mengeluarkan terjemahan atau Al-Quran itu sendiri, itu tidak pernah kemudian membuat sebuah lembaga di mana lembaga Quran itu mengatasnamakan Bible. Tapi sekarang ini kita lihat lembaga Alkitab. Alkitab itu kan nama lain daripada Al-Quran. Itu aja dulu. Kenapa mereka menggunakan kata Alkitab? Karena mereka memang merasa bahwa punya hak untuk
mengajak orang lain ini masuk ke agama mereka. Karena Kenapa mereka bisa merasa punya hak seperti itu? Kenapa? sejauh saya belajar, karena mereka merasa lebih di atas daripada kita. Mereka itu mengaku anak Tuhan. Mereka merasa spesial. Iya, anak Tuhan, dan mereka merasa ahli waris Tuhan. Ahli waris Tuhan. Apa yang diwarisi? Ya, keselamatan. Di luar mereka tidak selamat. Maka mereka kemudian punya tingkat kepercayaan dirinya itu terhadap agamanya itu sangat tinggi. Sebelum ada perlawanan dari apologet Islam. Indonesia. Api. Tapi setelah mereka kemudian melihat adanya pergerakan dari para apologet Islam ini, apalagi sudah terbentuk yayasan, pergerakan yang kemudian sudah terstruktur, akhirnya melempem. Akhirnya muncullah kata seperti itu. Karena mereka melihat, waduh bahaya ini. Islam sudah melakukan perlawanan terhadap aksi yang mereka lakukan. Jadi kita ini cuma mereaksi apa yang mereka lakukan. Nah, setelah kita mereaksi aksi mereka, ternyata mereka nggak bisa bendung. Nggak bisa bendung. Karena musuh yang terberat bagi mereka itu adalah kitabnya sendiri. Itu kitabnya sendiri. Kalau dulu nggak ada perlawanan, kemana-mana hanya modal cangkul, hanya modal bibit. Iya ya, apa? Orang bisa murtad. 80-90-an ya. Ya, orang bisa murtad. Sekarang mana bisa? Yang ada ketika mereka menghujat Islam, kita jawab hujatan mereka, yang ada di depan menghujat, sebelah sana mualaf. Syahadat. Sebelah sini syahadat. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan itu yang membuat Edis ada ya. Jadi ini gua rangkai buat kalian yang menyaksikan agama apapun kalian. Edis berkata bahwa dia turun ke dunia apologetika Kristen itu karena banyak orang Islam yang memualafkan orang-orang Kristen gitu. Bohong. Nah, tapi Edis perlu tahu penjelasan dari Gurunda yang pertama kali muncul sebelum Edis ya. Gurunda datang ke dunia lintas iman Islam dan agama-agama yang menghujat Islam ini itu karena Islam di grassroots itu dirongrong oleh hujatan, pendangkalan akidah dan juga fitnah. Makanya Gurunda ada. Termasuk Edis sendiri pelakunya itu. Nah, Edis sendiri pelakunya. Edis itu di Facebook penampilannya itu seperti seorang ustadz. Di Facebook. Edis bohong kalau dia enggak. Iya, dia pakai jubah, pakai surban, koko. Terus dia ikut juga buka puasa di masjid. Itu pernah ada itu. Semua orang tahu itu apologet Islam ikut yang buka puasa, nyari takjil. Nama ini mungkin gara-gara Edis takjil itu ya. Ya kemungkinan. Dia kan orang Facebook juga itu. Facebook juga. Dia lebih dulu turun sama Rudy Yohanes. Rudy Yohanes aja ngaku yang ngajarin apologet Islam itu berapologet itu saya, kata Rudy Yohanes. Jadi dia yang turun. Yang ngajarin Edis. Yang ngajarin kita umat Islam turun berapologet itu Rudy. Oke. Pengakuannya Rudy, artinya dia dulu turun berdebat, membahas tentang Islam, kemudian Islam membantah, kita datang. Jadi mereka yang memulai. Iya gitu jadi. Gitu. Kalian mulai, kita counter, kalian gelagapan. Gitu kan? Kenapa? Karena ketika kita counter banyak dari yang kalian sayangi di rumah sana masuk Islam kan gitu. Iya, itu yang terjadi. Gitu. Itu fakta. Fakta yang menyakitkan untuk kalian yang membenci Islam gitu. Kalian menghujat, keluarga kalian syahadat. Nah gitu bro. Nah terus Gurunda lanjut lagi. Berarti kiprah Gurunda ini udah berapa tahun ya? Tahun 2000 itu kan tanda-tanda yang benar-benar masuknya tahun berapa? 2008. Oh 2008, 2020 berapa? 17 tahun ya? Iya. 17 tahun. Oke, dalam 17 tahun ini momen-momen apa yang Gurunda tidak masih terngiang sampai sekarang gitu? Momen apa tuh selama 17 tahun ini? Yang terkait dengan pertama kita yang ini deh, yang tidak bisa dilupakannya, yang menyedihkan dulu deh apa? Kalau yang menyedihkan sih nggak ada. Cuman apa ya bilangnya? Kayak maksudnya kayak misalnya ada orang habis disyahadatkan mati dibunuh sama teman-teman tongkrongan penghujatnya. Gitu. Oh enggak, kalau itu enggak ada. Alhamdulillah. Kalau misionaris sampai nginap di rumah ada. Oh itu ada ya. Misionaris sampai 6 bulan di rumah. Kita sekolahin, kita ajarin
Saya berlakukan sama seperti anak kandung sendiri. Bahkan pam nama saya juga dipakai di sertifikatnya dia. Belakang Pam mana apa? nama saya. Oh, nama Gurunda. Karena sudah membuang dirinya sebagai anak. Ujung-ujungnya ketahuan ternyata mengaku sendiri orang suruhan. Masuk di lingkungan keluarga. Terus? Ya lama-lama akhirnya dia karena mungkin dia merasa selama saya hidup sama abah saya, itu saya tidak pernah memberikan sedikit pun contoh yang kurang baik atau suatu tindakan yang tidak menyenangkan bagi dia. Benar-benar saya anggap dia sebagai anak. Begitu dia balik, kangen. Jadi dia rindu. Nangis, nyesal, tapi dia mau tidak mau harus kembali ke orang tuanya, harus kembali ke agamanya. Cuman rindu sama abah, rindu sama adik-adik katanya gitu. Mungkin video ini bisa dinonton sama anak saya ya, Aska. Aska namanya? Saya kasih Aska Nur Alim. Aska Nur Alim namanya. Kalau masih nonton video saya ini, ya tetaplah kemudian menjalin hubungan komunikasi. Nomor saya kan ada. Meskipun kembali ke agama lama, ya saya sebagai orang tua angkatnya masih rindu, masih ingin kemudian belajar sama-sama. Jadi Gurunda sekeluarga pernah kesusupan misionaris yang pura-pura jadi anak angkat. Bukan pura-pura jadi anak angkat, memang ku angkat sebagai anak. Tapi dia kan misionaris. Ya urusannya dia. Yang penting kami terima, kami ikhlas. Saya sekolahin, berapa tempat sekolah saya pindah sampai ke Jawa sekolah. Saya kasih bebas di rumah, saya kasih kendaraan, bahkan mobil mau dipakai pun dikasih. Ternyata kalau dia keluar, ketemu dengan teman-temannya. Yang ini, yang semisionaris itu. Iya. Perlu kalian ketahui, Ikhwan, misionaris itu adalah sekelompok orang Kristen yang bertugas untuk mengambil domba-domba baru. Kalau di bahasa kitanya memurtadkan orang-orang Islam. Hidup sama Gurunda. Orang saja tadi kasih tinggal gitu. Kami aja ketemu Gurunda, kalau Gurunda ke Jakarta, ini misionaris hidup di rumah Gurunda, makan pakai piring Gurunda, nasi dari Gurunda, gitu kan. Mandi pakai sabun yang Gurunda beli dari minimarket. Kok bisa kemasukan gitu? Jadi cerita itu menurut Dia. pengakuan beliau, dia ingin tahu di mana titik kelemahannya. Dia pikir waktu itu Bang Suma ini sudah terorganisir. Oke. Dipikir ada kekuatan di belakang Bang Suma. Nanti belakangan baru tahu ternyata ini orang kerja sendiri gitu. Tidak ada timnya, nggak ada yayasannya, tidak berbentuk satu organisasi. Dia mau selidiki dari mana ini ilmunya, dari mana, terus siapa yang membiayai. Dipikirnya ada kayak begitu. Dipikir oleh orang yang menyuruh dia. Ya, Oke. ini organisasi apa, di belakang gini apa gitu. Apakah ada hubungan dengan pemerintah? Apakah ada hubungan dengan jaringan terlarang di luar sana? Jadi itu yang diselidiki. Dia mau bongkar belakangnya ceritanya. Ternyata di belakang Gurunda hanyalah kepala rumah tangga. Iya. Nggak ada apa-apa. Mau ngapain di rumah? Mau lihat aja sendiri. Saya ngajarin ngaji, udah bisa ngaji. Dia bisa ngaji. Bisa ngaji. Si misionaris ini bisa ngaji. 6 bulan sama aku. 6 bulan. Pertama kali masuknya kayak mana itu Gurunda? Jadi saya ditelepon, ini Bapak yang biasa di mualaf sama Ko Stephen ya? Iya, betul. Bilang. Dari mana? Kami dari Papua, Pak. Kenapa? Ada anak-anak kami mualaf, kata dia. Tapi mau dibunuh sama keluarganya, dibunbun lah gitu ceritanya dia. Bisa nggak kami kirim ke Makassar? Kirim, bukan ke saya, tiba di Lasis Unismo. Apa itu? Organisasi yayasan. Organisasi. Yayasan Unismo. Dari Unismo udah terima. Tapi si penelpon awal katanya anaknya nggak betah di situ. Tolong dijemput, Pak. Jadi saya jemput. Terus kemudian tinggal di rumah. Habis itu dia minta disekolahin. Saya masukkan ke pesantren. Sudah pindah di pesantren. Dia minta lagi pindah ke Jawa. Karena mungkin dia pikir ada timnya saya di Jawa. Pindah ke Jawa sekolah.
Ya kita ikuti maunya. Saya telepon Sama teman. guru dibiayain ya? Iya, dibiayain. Money is not a problem memang. Namanya mualaf mau belajar Islam, mau jadi tokoh, mau jadi orang besar di Islam, semangatnya kita hargai. Semangatnya belajar Quran itu, saya pulang kantor itu, saya kasih surat pendek, sebentar pulang kantor itu dia udah hafal. Oh Masya Allah. Udah hafal. Kalau otaknya mah encel ya, pinter ya. Iya. Karena ini Iya, belajar. matanya mirip-mirip Julius. Oh Chinese, tapi dari Papua. Iya. Chinese Papua ini ya. Chinese Papua kan. Iya. Kulitnya? Putih. Bilang Chinese apa sih? Oh, oke. Terus? Ya singkat cerita, pimpinan pondok waktu itu telepon saya. Sempat diwawancarai sama orang MCI. Siapa waktu itu ya? Oh Stephen, Bukan. Wendy. Oh Wendy. Diwawancarai di atas mobil pada saat dia kabur dari pesantren. Terus dia nggak tahan, dia minta biaya untuk ke Kalimantan. Kita kasih biaya, alasannya ke Kalimantan ada keluarganya. Setelah kita selidiki, keluarganya ternyata adanya di Papua. Jadi kembali ke sana. Yang nelfon guru di awal itu lah. Iya. Ini Malah keluarga atau setelah itu video call. sama keluarganya? Iya. Wah, Terima kasih Pak udah ini anakku. udah ngurusin anak saya gitu. Patungan lah. Gimana sih? Kayak gitu ceritanya. Oh, Masya Allah, emang ini apa ya, luas banget gurunya tuh. Kalau udah sayang sama orang, udah nolong sama orang ya, makanya kami semua di sini sebagai anak-anaknya menyaksikan gitu dan menjadi saksi hidup. Gurunya tuh nggak banyak mikir Ikhwan. Kalau kita ini ya, yang di hati lagi susah atau kayak gimana, paling pertama nolong, nggak nanya buat apa langsung nolong Ikhwan, apapun itulah, mau apapun itu, emang bapak dari semua anak-anak api. Mantap. Kalau itu ada lebaynya sedikit. Oh, ada. Harus dikasih batas dulu, kalau enggak ada Julius. Kita tolongnya biadab dia. Goldian. Ya, Ikhwan, itu sekelibat kisah pengalaman Gurunda dari awal terjun sampai hal-hal yang menarik yang beliau rasakan gitu. Misionaris 6 bulan di rumahnya, bro. Kalau gua, waduh, udah habis ini anjing kalau orang kayak gini serius, bahaya banget, bahaya. Tapi Gurunda ya karena kasih sayang jadinya jadi hidayah dan berpikir si orang ini ya gitu, dan masih ada kayaknya. Lalu ini eksklusif, cerita ini eksklusif hanya ada di channel YouTube API. Jadi kalian yang menonton di API, beruntunglah kalian. Dan kita berikutnya akan lanjut ke perspektif Gurunda tentang awal pendirian Apologet Islam Indonesia. Ini eksklusif, Bre. Ini eksklusif. Nah, jadi Gurunda apa? Sebelumnya aku mau nanya dulu. Oh, ini ada pertanyaan dari Juli. Dulu Bang Zuma kan dari kerja. Pernah nggak kepikiran bisa seperti sekarang ini? Jadi salah satu yang paling top lah bisa dibilang ya di Indonesia. Dulu itu kan ini saya selalu ditanya sama keluarga gitu kan ya. Selalu ditanya orang tua, ayah, mama, keluarga saya, bahkan setelah saya di perguruan tinggi pun masih ditanya, kamu sebenarnya mau jadi apa? Cita-citamu itu apa? Iya, selalu ditanyain. Jawaban saya simpel. Saya bilang saya mau jadi guru besar. Iya, tapi guru besar apa entah. Bukan silang. Untuk guru terserah, pokoknya saya mau jadi guru besar. Guru apapun itu yang penting besar. Jadi mama sempat tertawa. Guru besar apa? Pokoknya guru besar. Mau guru apapun itu. Guru sulap juga boleh. Jadi orang tua saya itu kadang kaget. Ini anak cita-citanya dari kecil mau guru besar. Orang itu jadi TNI, jadi Polri. Ini kok jadi guru besar gitu. Nah, terus itu semakin kuat, meskipun belum tercapai hari ini ya. Waktu mama saya itu 3 hari sebelum meninggal. Begitu saya datang ke mama, dia ceritain semua anak-anaknya. Tiba saya diceritain, mulut saya dipegang sama mama. Terus dia bilang gini, ini mulutmu itu, kata dia gitu kan, mulutmu itu akan banyak menyenangkan orang dan akan banyak menyakiti hati orang. Amin. Tuh,
Wallahi itu kata mama saya 3 hari sebelum beliau meninggal. Mama kenapa bilang gitu? Enggak. Memang mulutmu, padahal kan kalau di rumah saya itu enggak banyak bicara. Itu awalnya. Terus kemudian terkait dengan yang berjalan sekarang ini, ya untuk menjadi seperti yang sekarang, menjadi seorang apologet itu sebenarnya nggak ada rencana yang matang, enggak. Itu natural aja, natural. Tapi satu, apa itu? Adanya rasa ibah terhadap orang-orang yang tidak meluk Islam gitu. Di tengah Islam itu sudah ada, disampaikan di semua lini, siang malam orang mendengarkan tentang Islam. Media sosial, media cetak, semua membahas Islam, tapi masih ada juga orang yang tidak mau meluk Islam. Sedangkan hidup ini singkat, mati kekal di neraka. Nah, itulah yang membuat selalu terdorong hati ini untuk mengajak orang-orang ini berdiskusi. Masya Allah. Sampai adik saya yang bungsu itu kan istrinya mu'alaf juga kan ya. Alhamdulillah. Lalu saudara dari istrinya ini ada aktivis yang sangat-sangat kuat di agamanya. Saya ajak berdiskusi. Oh, sempat nolak keras. Mau. Iya, bukan istrinya, iparnya. Iya, iparnya. Jadi aku bilang sama dia, "Adek, saya mau berdiskusi. Agamamu kan agama syiar. Ada amanat agung. Coba kau injili saya." Bilang. Saya juga begitu. Saya akan berusaha untuk mengajarkan Islam samamu. Jadi kita janjian di rumah disaksikan keluarga. Iya. Seru-seru ceritanya. Jadi ujung-ujungnya setelah dia putus asa nggak bisa memberikan solusi dari pertanyaan-pertanyaan saya terkait keselamatannya, apa yang bisa kamu berikan kepada manusia lain selain kamu, selain daripada janji-janji ilusi. Ya, halusinasi imut yang tidak berdasar. Apa katanya? Setelah berdiskusi berjam-jam, sampai mati pun, apapun Kak Alim sampaikan, mau sampai apapun itu, saya tetap Yesus. Udah berjam-jam ya? Berjam-jam. Udah berjam-jam. Saya tetap Yesus, saya mati dengan Yesus, apapun, bahkan ke neraka pun yang penting sama Yesus. Ya sudah. Udah, mau apa lagi? Yang penting aku bilang, oke, tapi hubungan keluarga jangan sampai terputus. Jadi saya dengan ipar saya, dengan adik-adik ipar saya komunikasi. Alhamdulillah. Ulang tahun kemarin mereka, kami diundang, anak saya juga mereka rayakan, maksudnya syukuran, mereka juga hadir. Mantap. Dan mereka juga tahu saya di dunia apologet. Jadi kalau saya di rumah, alhamdulillah mereka menghargai. Dia nggak mau ngambil foto kalau dia saya ngerti ya, pakai masker. Gitu. Kalau boleh tahu Bang, itu kan Bang Juma udah viral sekali, tapi pakai masker. Kalau di Makassar sendiri misal pergi makan, pergi kemana, ada yang kenal nggak? Kalau pakai masker pasti ada yang kenal. Tapi kalau buka masker itu yang bagus, nggak ada yang kenal. Jadi nggak kenal. Guru ini juga kaget sendiri loh. Kalau saya nggak pakai masker, nggak ada yang kenal ya. Saya buktikan kemarin, tadi malam waktu pulang dari kantor API, saya nggak pakai masker, duduk nongkrong sama orang rame, duduk di situ nggak ada yang kenal. Pas mau balik, cuman hitungan 5 menit pakai masker, udah pada teriak, "Bagus Pak, foto." Tadi malam sama teman-teman, sama siapa yang semalam teman itu, sama Sadli. Ya si Sali nyanyi. Iya. Oh, di itu kan. Buka masker, nggak ada yang tahu. Tapi masker. kalau sama kalian pasti kenal lah orang. Oh iya, karena kita nggak ini. Iya. Karena kita nggak Pasti ini. kenal, Langsung pasti ini. ada Bang Suma di antara Iya, anak-anak ini iya, gitu. Tapi kalau saya cuma berdua atau apa nggak ada yang tahu. Ada bapaknya gitu kata. Saya malah kadang ngopi sama orang yang lagi nonton videoku samping. Bahkan kejadian yang di Medan beberapa tahun yang lalu, orang-orang ini ngobrol tentang apologet. Ada PM, tentara militer, duduk di samping saya. Ngobrol gini, lagi ngopi.
Terus dia bilang gini, dibilang sama yang satu, yang hebat itu yang dari Makassar bos. Makassar itu betul-betul bukan kaleng-kaleng. Terus yang TNI yang di samping saya itu, berarti Bapak kenal nggak yang namanya Zulkifli Ma'bas itu? Jadi orang-orang ini langsung tatap saya. Maksudnya Pak yang di samping Bapak itu orangnya, karena saya buka masker kan. Terus teman saya itu siapa namanya? Dia bilang gini, Bang Heri. Komandan, yang di samping abang itu, yang abang angkat tasnya itu Bang Zuma. Hah? Serius? Iya. Menangis dia. Nangis jadi. Nangis. Masya Allah. Nangis peluk. Tingginya sama seperti beliau tingginya. Nangis peluk. Jadi yang dari tadi ini ku angkat tasnya. Bang Zuma banyak. Aduh Bang, aku kangen kali Bang sama Bang. Saya pes banget. Nah, sampai nangis. Karena itu gurunya nggak pakai masker. Nggak pakai masker. Inilah kocaknya tuh gitu ya Ivan ya. Masker itu udah menyatu sama image Bunda. Ya kalau udah buka masker Di Dumai. Power Ranger tau nggak lu? Dumai baru-baru. Oh yang kemarin mau ketemu logika? Iya, saya nggak pakai masker. Saya mampir di warung. Terus HP saya diambil sama ibu itu karena dia mau masukin kartu karena jaringan pesan sulit. Dilihat, abang penggemar Bang Zuma juga rupanya ya. Penggemar Bang Zuma. Mantap. Memang masyarakat kita. Oh iya Bu, ibu juga kenal. Iyalah, siapa yang tidak kenal Bang Zuma kata dia gitu. Oh iya. Terus dia, loh kok alisnya mirip sama Bang Zuma ya? Alisnya kata dia gitu. Suaranya juga mirip Bang. Kata dia gitu kan. Kebetulan aja mungkin ibu. Enggak loh, coba abang bicara lagi. Begitu saya ngomong, langsung dia teriak lari masuk ke dalam. Panggil bapaknya. Bapak, Bang Zuma ada di sini. Manalah mungkin Bang Zuma ada di Dumai, dia orang Makassar gitu. Nggak mungkin. Akhirnya waktu itu bapaknya keluar beneran. Dilihatin kayak nggak percaya. Sampai salaman itu kalau nggak 3 kali 4 kali salaman diulang-ulang. Nggak percaya. Beneran ini Bang Zuma. Saya sendiri Pak. Kenapa bisa ada di sini? Ya kebetulan ada keluarga di sini. Nangis bapak itu, nangis jadinya. Salaman lagi, peluk, salaman, cium. Ini apa namanya? Harusnya kalau Gurna udah ada orang kayak gitu, tunggu bentar. Enggak, masalahnya Percaya udah percaya. Baru buka lagi. Harusnya digituin Gurna. enggak masalahnya dia bilang coba lihat itu. Bukan Zuma ini. Nah, kemarin ibu itu usianya 72 tahun. Datang di Casa Grande, dikawal sama pengawal anaknya gitu. Tapi saya lepas masker memang. Ngobrol sampai hampir 1 jam. Ngobrol. Begitu beliau pulang, diperlihatkan foto dan videoku ke anak beliau. Anaknya bilang apa? Ini bukan Bang Zuma. Wes, gak dapet anaknya wes. Paling tahu. Jangan percaya. Ini bukan Bang Zuma. Jangan ibu bikin malu. Jangan sampai ibu pamer-pamer kemana-mana. Aku udah ketemu Bang Zuma loh. Ini bukan Bang Zuma, itu enggak begini. Ini bukan Bang Zuma. Jadi saya bersyukur, alhamdulillah. Ternyata kalau saya pakai masker kelihatan jeleknya kan ya. Kalau buka masker. Tawadu. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, itulah yang terjadi. Oh gitu ya. Itu yang terjadi. Itu kisah tentang masker dan Gurunda Ikhwan. Ini yang membuat, itulah masker Gurunda tuh udah kayak ini, kostum Power Ranger. Orang tahu Power Rangernya, tapi nggak tahu dalamnya siapa. Itulah Gurunda. Coba Gurunda nggak seribet Power Ranger, cuma nutupin masker doang. Satu image tentang Gurunda yang aslinya di rumah dan juga di dunia aslinya itu nggak ketahuan sama orang lain. Mantap. Woi, apalagi lo mau nanya? Gue mau ke api nih. Masalah kecewa tadi yang mau tanya. Kan kita tahu kemarin itu sempat ya ada yang mualaf terus balik, yaitu Demian Dakucu. Nah gimana? Emang itu udah fix ya? Udah. Oh fix ya? Ya bagi saya hal seperti itu mah itu biasa gitu ya kan ya. Nggak melahirkan sebuah kekecewaan. Kenapa? Karena saya sudah paham betul dari mana orang-orang ini berasal.
dan akan kemana mereka pergi setelah mereka tinggalkan agama. Di ajaran sebelumnya mereka tak ada beban, nggak ada beban, nggak ada kewajiban, ya kan ya. Semua makanan boleh, semua minuman boleh, tak ada yang wajib bagi mereka. Jadi dari lahir sampai seumuran sekarang mereka tidak pernah diatur terkait dengan prosesi agama. Jadi tidak gampang, bebas, tiba-tiba terpenjara. Al-Quran itu kan kaidah Islam tuh, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Tiba-tiba dia menjadi terpenjara, jadi sepi di keramaian jadinya kan. Masuk di Islam sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit ini, sedikit ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Akhirnya pening sendiri, pening. Nah, orang yang masuk Islam dan kembali ke Islam itu karena hanya menemukan pola keagamaannya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam akalnya. Sedangkan Islam yang dia temukan masuk ke dalam akalnya, cuman hatinya yang tidak lembut. Akal menerima Islam, hati tidak lembut, maka ya percuma. Mending saya balik lagi, karena kalau saya tetap Islam, sholat tidak, ini tidak, dan saya merasa gusar dengan kewajiban ini, mending sekali saya lepas kembali atau menjadi ateis. Jadi kejadian seperti itu sudah biasa terjadi. Iya, jadi nggak perlu pakai sewa Jul, kayak gitu doang. Jip, latte nitip. Woi, latte nitip. Mantap, thank you. Jadi bukan sesuatu hal masalah biasa, itu sudah pernah terjadi. Yang penting satu, ketika mereka murtad, jangan nyerang Islam. Yes, itu aja. Jangan nyerang Islam. Siapapun yang murtad jangan nyerang Islam itu, karena Nabi berkata 3 hal yang membuat orang itu wajib diperangi. Salah satunya adalah murtad, lalu kemudian dia Menyerang Islam. Menyerang Islam gitu. Apalagi Jul? Ngomong kapi nih. Yaudah kapi. Yo Guruna, sudah masuk saatnya ke waktu. Tadi kan kilas balik bagaimana Guruna terjun ke dunia ini, Ikhwan, dan alhamdulillah seru banget ceritanya. Kita lanjut sekarang ketika Guruna mencetuskan untuk dibentuknya sebuah yayasan berlandaskan hukum bagi para mujahidin Ghazwul Fikr yang sekarang disebut apologet ini. Itu sejarahnya gimana Guruna? Iya, jadi sebelumnya kan saya sudah diajak masuk organisasi-organisasi yang bergerak di bidang mu'alaf. Betul, gue sebagai saksi Ikhwan. Terus? Contoh misalnya di MCI. MCI saya sebagai ketua Sulawesi Selatan. Kemudian YPM At-Tauhid. Ya. Saya ketua wilayah 5. Kemudian MMCI, saya sebagai pendiri dan juga sebagai ketua. Namun di semua kelebihan organisasi ini, ya CTT juga, CTT, ya CTT juga saya di situ sebagai Dewan Suro. Ya, ada beberapa teman sahabat kita seperjuangan yang masih ada di sana sampai hari ini. Ini nggak dibilang ketua pemindah. Beliau juga sebagai CTC di sana. Nah, saya melihat di kesemua kelebihan yang dimiliki yayasan bergerak di bidang mu'alaf ini, pergerakan apologet ini, itu ada satu yang kurang. Ada yang satu yang kurang. Yang kurang itu adalah pergerakan nyata. Pergerakan nyata. Sama seperti ketika saya di MCI atau di MMCI, itu hanya banyak berteori. Banyak berteori. Artinya maksudnya banyak berteori itu lebih banyak menyampaikan tanpa ada tindakan. Lebih banyak kajiannya. Kajian tanpa ada tindakan. Nah, ada juga organisasi yang tindakan mulu di lapangan, tapi kemudian pembekalan materinya itu nihil, kurang. Nah, saya mencoba
ketika ada tawaran untuk membentuk Yayasan Apologet Islam Indonesia ini, saya mencoba untuk meramu bagaimana dengan Yayasan Apologet Islam ini benar-benar pergerakannya itu menghadirkan kesadaran mutlak kepada orang Islam khususnya di Indonesia tentang keadaan lintas agama ini. Artinya bahwasanya dengan Apologet Islam API, umat Islam itu benar-benar sadar bahwa memang harus ada pergerakan ini. Kalau dulu misalnya pergerakan MCI, orang cuma tahu oh ada MCI, ya udah. Ada yang bidang mualaf, oh udah. Tapi kalau dengan adanya API ini saya berharap menjadi wadah konsentrasi umat Islam untuk kemudian menghalau pergerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah. Karena itu tidak pernah bisa kita hentikan. MCI berdiri, YPMA Tauhid berdiri, semua organisasi Islam berdiri bergerak yang konsentrasi terhadap mu'alaf, itu tidak akan memberikan efek apapun terhadap mereka yang memang gerakannya untuk memurtadkan. Tidak, silakan aja kamu bersyahadat di mu'alaf, silakan kau di Arematea, silakan gini. Tapi perlawanan nyata di hadapan mereka itu bukan nggak ada, tapi mereka nggak merasa ngefek gitu. Mereka tidak merasa ngefek. Misalnya yayasan kita membentuk perkampungan mu'alaf, silakan aja. Kami juga membentuk perkampungan murtadin, ya kan ya? Iya. Nah, silakan aja bikin organisasi. Kami juga bikin organisasi non Islam. Ini tidak mengganggu para kelompok misionaris ya, pergerakan yang bilang itu. Mereka tetap aja gagahan. Nah, tapi dengan adanya Apologet Islam ini Apologet Islam API ini, kami sebagai pengurus itu mengharapkan seluruh umat Islam itu masuk ke dalam, mengambil bagian di organisasi ini untuk menjadi sinyal pesan kepada mereka yang acap kali punya gerakan untuk memurtadkan, melakukan gerakan-gerakan pendangkalan akidah, untuk supaya mereka sadar bahwa wah sekarang ini sudah ada Apologet Islam Indonesia sebagai yayasan yang betul-betul konsentrasinya untuk menghalau. Iya, I see. Untuk menghalau. Makanya Apologet Islam Indonesia itu tidak diam, hanya berdiri, habis itu berdiam. Tidak, kita menginginkan di setiap wilayah provinsi itu ada perwakilan API. Ada perwakilan API. Jadi ini ya Gurunda, ini aku simpulin dulu Ikhwan buat kalian itu. Kalau misalnya ketika Gurunda melihat pergerakan di Yayasan Pembinaan Mu'alaf yang lain, gitu, pembinaan mu'alaf itu tidak membendung para misionaris untuk melakukan pemurtadan. Sedangkan di API kita lebih agresif untuk melawan si pemurtadannya gitu. Jadi selain pembinaan mu'alaf, kita juga selalu mempunyai cara-cara kreasi yang aktif dan juga tetap di bawah hukum ya Gurunda, untuk memberantas hangus dan habis orang-orang yang ingin melakukan pemurtadan gitu. Jadi kita lebih ke sana supaya mereka nggak begitu lagi. Nah gitu ya Gurunda ya. Iya. Mantap, lanjut Gurunda. Ya seperti itu adanya. Jadi harapan saya sebagai salah satu pengurus Apologet Islam ini kepada umat Islam ya pada umumnya, untuk supaya mengambil bagian dalam pergerakan Yayasan Islam. Amin. Ya, maksud saya mengambil bagian itu tidak mesti Anda tampil sebagai pendebat, tidak mesti Anda tampil sebagai orang yang terlibat di dalam pergerakan, tetapi minimal memberikan dukungan berupa doa, ya, materi, pikiran, ide, gagasan, saran, bahkan sekedar kritikan pun kami butuhkan. Yang penting misi kita adalah menghalau pergerakan pemurtadan. Ya, dan memberantas gerakan-gerakan pendangkalan akidah. Iya. Itu. Sama ini satu lagi Gurunda, mungkin yang kita butuhkan di API itu adalah skill. Maksudnya tuh kalian misalnya punya skill desain gitu kan. Silakan kalian gunakan skill tersebut untuk umat gitu, untuk pergerakan kita melawan orang-orang yang ingin menistakan Islam, ingin mendiskreditkan Islam gitu. Atau kalian misalnya punya skill atau link-link yang lain, gunakan semua itu untuk agama. Karena disitulah kita kuat Ikhwan. Kayak gitu. Jadi selain doa, materi, dan juga waktu, skill. Kita butuh orang-orang yang berskill yang agar masuk di manajerialnya API. Mantap. Terus
Itu jadi Apologet Islam Indonesia berangkat dari gagasan Gurunda yang melihat kenyataan di lapangan, kan gitu. Pertama kalinya Gurunda membentuk itu gimana Gurunda? Setelah gagasan itu udah matang nih di pikiran Gurunda. Nah, pertama kalinya itu gimana? Jadi ceritanya gini, kisahnya itu karena kita masing-masing sudah tampil sebagai pejuang nih ya. Iya. Saya katakan sebagai pejuang karena hadirnya orang-orang yang konsentrasi melakukan perlawanan. Nah, tentu perlawanan yang saya maksud di sini adalah menghadapi para apolemikus dari seberang terkait perbedaan agama, dan kemudian mereka ingin tukar pikiran yang kemudian mereka terjun langsung tukar pikiran di medan debat atau di ruang diskusi. Nah, saya melihat ini potensi. Ternyata di Indonesia ini banyak orang-orang yang meluangkan waktunya, pikirannya untuk memberikan argumentasi tentang Islam, di mana cakupan argumentasinya itu membantah subhat dari pihak sebelah. Lalu kemudian mereka juga memiliki kemampuan untuk mengolah data baik Al-Quran maupun di Bible. Ya, karena itu begitu ada ajakan untuk mendirikan yayasan, saya langsung sambut. Ya udah, ayo, selama orang-orang ini mau bekerja karena Allah ya, bukan karena ada unsur lain, kenapa tidak kita bikin wadah, kita bentuk kemudian organisasi ini, kita buat akte pendirian, dan apapun itu yang terkait dengan pengesahan terhadap yayasan. Sehingga pergerakan kita ke depannya itu memiliki payung hukum. Dan alhamdulillah, ya, teman-teman yang datang ke Makassar waktu itu saking seriusnya, ya sepakat dan berdirilah Apologet Islam Indonesia ini. Alhamdulillah. Itu pertama kalinya ya. Pertama kalian yang belum tahu cerita pendirian API dari perspektif ketua pembina kita ini pertama kalinya gitu. Di Makassar. Makassar. Jadi Makassar itu kantor pusat kita, Ikhwan. Jakarta itu kantor cabang. Yang ketukar-tukar kalian. Ya. Memang titik konsentrasi pergerakan kita kebanyakan di Jabodetabek gitu. Ya, namanya juga Tenggara, ya pasti banyak biasanya di situ. Terus setelah itu berarti API udah berapa tahun berdiri ya, Gurunda ya? Ini tahun ketiga. Oh, ini tahun ketiga, alhamdulillah. Apa pencapaian yang Gurunda paling banggakan dari Yayasan API ini? Pencapaian yang untuk 3 tahun ini ya? Iya, yang saya lihat ya di lapangan, Ya. kesadaran umat Islam itu semakin meningkat, dan keterbukaan umat Islam untuk berbicara terkait dengan kondisi di lapangan, bahwa kami sangat merasa terbantu, kami sangat puas dengan adanya Apologet Islam Indonesia ini. Kesakitan hati yang selama ini kami rasakan itu bisa terbayar. Saya kadang jawab, memang ada apa? Ada masalah apa? Di kantor Pak, ada atasan saya. Di ini Pak, ada begini. Tetangga saya ada begini. Kami tak sanggup menjawab. Sekarang dengan adanya Apologet Islam Indonesia, alhamdulillah kami bisa juga memberikan pernyataan ketika mereka memancing kami untuk berdialog tentang agama. Di kantor kami dikucilkan, disudutkan. Alhamdulillah sekarang kami udah bisa ngomong. Kami udah bisa data ini, di dalam kitabku seperti ini, dan seterusnya. Akhirnya kami sangat tertolong. Itu yang membuat saya, wah, ini saya berhasil. Saya berhasil. Meskipun belum maksimal, karena belum semua umat Islam itu Belum satu Indonesia. Ya, belum satu Indonesia itu cinta terhadap dunia apologet. Iya. Tapi lambat laun, insya Allah umat Islam akan suka dengan dunia apologet. Amin. Karena itu sangat dibutuhkan oleh umat. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya bangga adalah ketika saya bertemu dengan beberapa tokoh, tokoh nasional misalnya, atau tokoh dari berbagai organisasi-organisasi besar. Iya. Mereka memperlihatkan antusias yang sangat luar biasa, bahkan terkadang memperlihatkan euforia yang menurut saya ini apa nggak berlebihan gitu loh. Karena yang kami bisa hanya memberikan argumentasi-argumentasi, tapi dipandang itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Contoh misalnya,
Baru-baru ini saya ketemu dengan salah seorang pembesar seragam coklat ya. Saya sebut saja gitu. Saya agak segan ngomong tentang dunia apologet, saya segan. Pertama, dia sudah punya jabatan tinggi. Dan ini kantornya dia. Saya datang bertamu atas undangan teman kita yang juga adalah aparat di dalam. Diperkenalkan, Bang Suma, ini atasan saya. Nah, kalau seorang yang sudah pangkat tinggi aja hormatnya gitu sama atasannya sampai segitunya kan ya, apalagi saya kan hormat sama aparat kan ya. Iya. Aparatur negara kita harus hormat, cinta kepada. Saya juga tunduk langsung. Oh iya Bang, mohon maaf Bang mengganggu kali Bang. Ini udah jam. Oh nggak apa-apa Bang Suma. Duduk. Iya. Salaman gini cerita. Saya sampai minta maaf. Bang, minta maaf Bang, saya ini tamunya beliau, tapi mungkin abang baru kali ini menemukan tamu yang agak lain gitu. Maksud abang Bang Suma apa? Kok ngomong kayak gitu? Enggak Bang, saya ini dia. Oh ya udah tahu. Kami ini semua cinta Bang Suma. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah. saya bilang gini. Sampai ke lapisan itu, ikhwannya sampai ke lapisan itu sudah mengenal ini. Alhamdulillah. Terus saya bilang gini, gitu ya Bang? Iya. Saya pikir Bang kalau dunia seperti ini dengan saya itu akan terjadi jurang pemisah yang sangat jauh. Oh enggak, baju saya boleh begini, tapi di sini Islam bos. Bang Suma, ini enggak kebawa mati Bang, yang kebawa mati itu imanku. Jadi jangan Bang Suma itu berpikir saya menggunakan seragam begini, saya tinggalkan Islam. Kok enggak? Justru karena Bang Suma saya semakin cinta dengan agama. Saya berdiri, salaman, kami pelukan. Masya Allah. Ini kejadiannya kapan nih? 2 hari kemarin? Tunggu, setelah dari mana itu kami ya? Dari mana kita? 4 malam yang lalu. 4 malam yang lalu, Masya Allah. 4 malam yang lalu. Keren, mantap Ikhwan. Itulah. Mantap, Ikhwan ini mantap Palima. Iya. Jadi itu hal yang membanggakan ya di dunia api dari ketua pembina kita, panglima kita, Gurunda Zuma gitu. Terus Gurunda, ini waktu juga yang memisahkan kita. Ini pertanyaan terakhir nih. Iya. Dari aku, apa harapan Gurunda setahun ke depan lah ya, setahun sama 5 tahun ke depan nih Gurunda, aku pisahin ya 2 ya, untuk pergerakan kita apologet Islam Indonesia. Tafadhol Gurunda. Iya, jadi ada 2 harapan saya. Yang pertama terhadap lawan diskusi. Ya, dalam hal ini orang-orang yang berkecimpung di dunia apologet Kristen, supaya kalau bisa itu hujatan-hujatan itu dikurangi gitu ya, dikurangi hujatannya, penghinaannya, supaya umat yang Anda wakili itu bisa juga mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh lawan diskusi Anda, dalam hal ini Islam, itu sesuai dengan data yang ada di dalam kitab saudara. Kemudian cakupan hal ini juga termasuk para misionaris, ya tolonglah hentikanlah gerakan-gerakan kalian itu untuk datang ke rumah-rumah. Anda sudah tahu mereka Islam, Anda sudah tahu mereka sudah punya keyakinan, dan negara kita menjamin untuk kita melaksanakan agama kita masing-masing. Itu hak dan kewajiban kita. Jangan diganggu agama orang lain dengan cara Anda tampil ke Islam-Islaman, Anda tampil seperti ustadz, seperti ustazah, masuk ke pondok-pondok pesantren melalui jaringan kalian, katanya ada pergerakan bawah tanah sesuai dengan pengakuan kalian, membagikan Bible dalam bahasa Arab di pondok-pondok pesantren. Hentikanlah yang kayak gitu. Hentikan, karena justru itu yang akan memicu nanti hal-hal yang kita tidak inginkan. Sementara agama Anda agama kasih. Sejatinya kasih itu yang benar-benar mencerminkan kasih yang berbias kepada bukan hanya agama Anda, bukan hanya pemeluk agama Anda, tapi juga tercermin kepada pemeluk agama lain. Dengan cara-cara seperti ini kan itu sudah tidak benar, bertentangan dengan nilai kasih yang Anda gaungkan itu. Jadi kalau bisa hentikan gerakan-gerakan itu, tapi kalaupun Anda ingin melakukan, lakukanlah dengan cara-cara sehat. Jangan tampil berpura-pura.
Jangan tampil berpura-pura. Tulis aja di sini misionaris atau pendeta atau pastor itu supaya orang datang kepada Anda ketika mau belajar dengan benar. Jangan ada tampilannya seperti ustadz, orang datang mau belajar niatnya Islam, tapi ternyata yang Anda ajarkan itu adalah isi Bible. Hentikan itu, hentikan yang kayak gitu. Itu yang pertama. Oke. Itu harapan saya yang pertama. Amin. Enggak masalahnya Bang, kalau Iya. kan siapa yang bayar cicilan rumah dan mobil? Ya itu ada rezeki, ada rezeki lain, ada usaha lain. Ya seperti misalnya jualan sayur apa gitu, lontong di pasar. Jual sayur, jual lontong gitu. Jangan berpura-pura, karena segala sesuatu yang berpura-pura itu sifatnya penyesat. Ya, penyesat itu kalau suka berpura-pura itu kan ya. Suka berpura-pura. Tampilkan yang aslinya aja seperti kami nih. Kan gitu. Kemudian harapan yang kedua terhadap umat Islam dimanapun berada, ya kami minta dukungan, ya dukungan semua lapisan masyarakat Islam untuk kemudian membackup pergerakan apologet Islam Indonesia ini. Karena satu-satunya organisasi yang pasang badan menghadapi orang-orang non-Islam untuk berdiskusi secara langsung, itu kami apologet Islam Indonesia. Ya untuk itu tentu sebagai seorang Muslim, ya Anda tahulah apa yang kita harus lakukan, gitu kan ya, mendukung, memberikan perhatian kepada siapapun anak-anak kita, adik-adik kita yang berkecimpung di dunia apologet Islam ini. Jangan dibiarkan mereka berdebat sementara mereka lapar. Jangan dibiarkan mereka begadang untuk mengajarkan Islam, menghalau pergerakan pemurtadan sementara mereka sakit-sakitan. Siapa yang memperhatikan mereka kalau bukan umat Islam? Siapa yang akan menolong dan membantu mereka kalau bukan kita umat Islam? Mereka bukan bergerak di organisasi biasa. Ini terkait dengan keberlangsungan eksistensi agama. Islam mungkin akan tetap jaya, ya, akan tetap jaya. Tapi kalau tidak ada yang memperhatikan dalam pergerakan orang-orang di luar Islam yang ingin memurtadkan umat Islam itu sendiri, maka akan terjadi hal-hal yang terjadi di luar sana, seperti negara Filipina tadinya, Spanyol tadinya mayoritas Islam, karena orang sibuk pekerjaan duniawi, mengejar ekonomi, mengejar kemudian politik dan seterusnya, pencapaian dunia yang dikejar mati-matian, lupa dengan akidahnya sehingga menjadi minoritas, bahkan terusir di kampung halaman. Nah, kalau tidak ada yang memperhatikan itu, kasihan. Ingat sahabat-sahabat sekalian, Indonesia ini adalah negara terbesar, ya, terbanyak umat Islamnya. Tapi sangat disayangkan kalau pergerakan menghalau pemurtadan, tapi didiamkan aja, dibiarkan anak-anak kita berjuang sendiri. Jangan dibiarkan. Untuk itulah saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang beragama Islam, tolong dukung apologet Islam Indonesia ini, kemudian untuk untuk supaya mereka itu bisa berjalan dengan lancar, semua kegiatan mereka didukung, program-program mereka baik yang jangka panjang, jangka pendek itu didukung. Jangan lihat oknumnya di dalam, tapi lihat visi misinya untuk umat. Karena oknum-oknum yang ada di apologet Islam Indonesia ini itu bisa terganti dengan pengurus lain besok hari. Apakah mereka minta berhenti, apakah mereka pensiun, apakah mereka pindah alam, dan akan diganti oleh generasi-generasi yang mungkin lebih pintar, lebih cemerlang, lebih bagus lagi cara berfikirnya, cara menyampaikannya. Lebih murni ya. lagi. Oleh karena itulah, jangan lihat oknumnya, tapi lihat pergerakannya. Sekira begitu. Kita minta dukungan kepada seluruh umat Islam agar apologet Islam ini betul-betul bisa berjalan dengan lancar, berdiri dengan kuat. Ya mana tahu besok hari setelah mendengarkan ini, tiba-tiba aja saya ada rumah mau diinfakkan untuk mu'alaf, untuk api, buka kantor dan seterusnya. Kenapa tidak?
daripada dia tinggal menjadi beban nanti di akhir zaman, di akhirat. Iya. Dihisap nanti semakin berat. Mending nih ada kendaraan tinggal di rumah, kasih api untuk kendaraan operasional dan seterusnya, bisa jadi. Yang rodanya berputar untuk agama, maka itu menjadi amal jariah untuk kalian semua gitu, Ikhwan. Betul. Atau yang sederhana aja, seperti yang saya praktekkan. Saya buka usaha. Setiap saya buka usaha, saya buat catatan usaha saya setiap tahunnya. Saya akan infakkan sekian persen ke yayasan ini. Seperti itu adanya. Jadi kalau bisa dicontoh itu. iya, akhirnya apa? Pertama, kita akan antusias bekerja. Kedua, Allah mencatat, malaikat mencatat, ini ada niatan baik usaha orang ini. Maka memudahkan usaha kita itu bisa terijabah apa yang kita inginkan. Amin, amin. Seperti itu adanya. Jangan sedikit mendengarkan api, pasti ini. Api pasti. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Kenapa? Andaikan saudara-saudara semua melihat apa yang terjadi di bawah sana terkait pergerakan-pergerakan pemurtadan ini, ngeri. Ya, ngeri. Kenapa? Karena mereka sudah berani tampil seperti ustadz, seperti ulama, tampil seperti benar-benar sebagai seorang Islam yang kuat. Untuk menipu umat. Kasihan anak-anak kita kalau tidak kita perhatikan. Nah, satu-satunya organisasi untuk saat ini yang kemudian konsentrasi untuk menghalau itu ya Apologet Islam Indonesia. Untuk itu sekali lagi saya mohon teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada untuk mendukung Apologet Islam Indonesia. Nanti kalau ada apa-apa silakan menghubungi Dinda Kores ya untuk pergerakan kita. Demikian. Saya kira gitu. Mantap, Panglima aku. Terakhir mau tanya Pak. Kopi belum. Ancaman dari pihak sebelah itu kan sangat sering kita dengar kepada Bang Bima. Itu kalau kita bicara ancaman verbal, komen, kan sudah sering. Tapi ancaman nyata sendiri pernah nggak terjadi? Dan kalau benar terjadi, seberapa ngeri? Ya, jadi kalau ancaman itu udah jelas datang silih berganti ya. Bahkan 2 tahun lalu rumah saya sempat terjadi kebakaran. Saya katakan kebakaran kecil karena bisa kita tanganin. Masih kecil. Bukan masih kecil karena Kebakaran kecil kan? lantai di atas, lantai 2 di atas lantai 2 itu udah terbakar semua itu. Innalillahi. Penampungan air udah kebakar, tapi bukan konslet. Bukan konslet, nggak tahu sumber apinya itu nggak tahu dari mana. Sabotase. Nah, setelah kita sampaikan ke anak muda yang nongkrong di situ, dia katakan memang tadi ada orang dari belakang, Pak. Kita lihat karena belakang rumah situ kan masih hutan-hutan. Oh gitu. Tuh. Nah, setelah kami pikir-pikir, memang ini ulah manusia nih. Nah, setelah itu terjadi, saya dapat WA dari salah satu lawan debat. WA-nya itu, ini rumah kamu kan? Oh gitu. Ini mobil kamu kan? Jadi dia kirim foto mobil saya dengan rumah saya. Artinya dia datang atau orang yang datang ngambil gambar rumah saya dan kendaraan saya. Itu yang pertama. Kemudian di gunung, di tempat saya sering kumpul di akhir pekan. Berapa kali itu saya didatangin, diintelin, diintip dari jauh, di video dari jauh, begitu didekatin kabur. Gitu ya. Jadi dia sudah siapkan kendaraannya. Udah siap kabur Sudah siap kabur. Jadi Itu masih nyala. kalau nggak salah sudah 5 kali. 5 kali. Jadi 5 kali terjadi. Dikejar sama warga tapi nggak dapat. Iya. Nah itu Ikhwan, itu sekelibat ancaman-ancaman yang dirasakan oleh Panglima kita gitu. Itu hal biasa bagi kami orang-orang yang berkutat dalam melawan para penghujat ini. Itu adalah hal biasa. Tapi gurunya memang parah sih, gurunya memang parah. Sampai properti gitu kan, sampai didatangi ke sana gitu. Itu paling parah sih gurunya ya. Kores juga pernah seperti itu, dia ancam-ancam, gitu aja ketemu mau dimatiin, di ban dari sebuah daerah di Indonesia itu makanya doa kalian
itu akan membantu apa? Kalau misalnya kalian soleh, itu bisa membuat kita selamat. Banyak mintalah ke Allah supaya kita semua diselamatkan dan paling pahit ya dapat syahid lah gitu Ikhwan. Dan untuk kalian muslim sebagaimana yang dikatakan Gurunda sebelum ini, kami ini gue tambahin, kami Apologet Islam Indonesia itu sudah patungan waktu dan tenaga gitu. Nah, kalian dananya, waktu dan tenaga kami, kalian dananya, dan semua nanti akan berujung di Yaumul Hisab ini untuk agama gitu. Jadi kalau misalnya API ada program tentang mualaf, tentang pergerakan melawan para penghujat yang udah ketahuan lokasinya gitu, kalian support Ikhwan, kalian support. Ya, Gurunda pesan terakhir mungkin untuk umat ada lagi? Ya, saya kira pesan saya teman-teman sekalian, anak-anak remaja, ya mahasiswa atau apapun itu, termasuk mereka yang sudah matang dalam kehidupan ekonominya dan seterusnya, yang punya ruang, yang punya waktu untuk bergabung di Apologet Islam Indonesia ini, silakan. Kami dari pengurus membuka diri untuk mengajak teman-teman semua untuk bergabung di Apologet Islam Indonesia, membuka DPW-DPW di setiap provinsi, di kabupaten, kecamatan, agar API digaungkan secara nasional, agar seluruh ya, umat Islam itu bisa bergabung menjadi anggota Apologet Islam Indonesia. Iya, saya kira begitu. Mantap Gurunda. Itulah Ikhwan ya, wawancara kita eksklusif dengan Gurunda. Kalian dapat cerita-cerita yang hanya ada di channel ini, dan kalian juga dapat sejarah tentang API, dan kalian tahu mau kemana kita bawa yayasan API ini, satu-satunya yayasan yang langsung berhadapan dengan para penghujat di dunia media sosial. Doa kalian insya Allah membantu pergerakan kita agar tetap lancar, dan tentunya kita serahkan kepada Allah untuk apa yang kita niatkan ini. Semoga Allah kabulkan yang terbaik untuk kita. Amin, amin, Allahumma amin. Yuk, Kores pamit undur diri, Ivan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Gurunda pamit ya. Ya. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Gurunda biasa gitu. Kita tutup, saudara-saudara sekalian. Terima kasih banyak atas kegiatan adik-adik kita ini. Mudah-mudahan mereka dilancarkan, diberi kesehatan, umur panjang, dan senantiasa dimudahkan setiap doa-doa mereka yang baik. Amin. Untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Islam, jayalah Indonesiaku. Mantap, alhamdulillah.